love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1748. Baiklah, ini sudah larut, kita harus pergi. Iwan, kami serahkan Yuni dan yang lainnya padamu. Saya harap Anda akan lebih memperhatikannya pada saat Anda senggang. Pastikan untuk melindungi mereka dengan baik. Indra tidak melupakan beberapa kata perpisahan. Ya, kami serahkan Ratna dan Rina padamu. Naldo dan Henry menyetujui. Ya, Tuan Kusumo, jangan khawatir, aku akan melindungi mereka dengan baik. Iwan berjanji dengan serius, tapi mau tak mau Iwan merasa tertekan. Setelah Charlie mencoba memanipulasi baris keturunan kedua keluarga Salim, Iwan mengetahui bahwa Bos Selatan mengincar grup Bio Farma dan pil pemicu potensi. Dengan kekuatan dan pengaruh Bos Selatan, dia adalah musuh terbesar Iwan. Sebelumnya, Iwan meminta Ratna dan Rina untuk kembali ke Jogja karena Iwan ingin melindungi mereka berdua. Iwan tidak ingin mereka terseret ke dalam masalah ini. Namun Ratna dan Rina sepertinya bersikeras untuk tidak pergi, jadi Iwan tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, Iwan masih menjadi bagian dari penjaga naga platinum. Jadi Iwan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Jika itu hanya Bos Selatan, itu masih belum cukup untuk membuatnya takut. Karena Ratna dan Rina tidak ingin pergi, maka semuanya baik-baik saja. Iwan tidak akan memaksa mereka. Setelah itu, Indra dan yang lainnya pergi di bawah tatapan Iwan, Tari, dan yang lainnya. Tari, aku punya sesuatu untuk diberikan kepada kalian semua. Iwan tiba-tiba teringat sesuatu setelah mereka pergi. Setelah itu, Iwan mengeluarkan 4 kotak kecil yang dibuat dengan rumit dan memberikannya kepada keempat gadis itu. Kotak-kotak kecil itu hanya seukuran ibu jari. Bahannya tidak tampak seperti kayu atau logam. Itu memiliki lubang kecil-kecil seukuran jarum di depannya. Iwan, apa ini? Tari dan yang lainnya sangat penasaran saat melihat kotak itu. Itu adalah kotak mekanis. 2 jarum di dalam setiap kotak telah diberi racun feratrum yang mematikan. Bisa berakibat fatal jika menusuk siapapun, jelas Iwan. Setelah mendapatkan racun feratrum mematikan dan resep dari Crowley, Iwan merasa tidak realistis untuk memproduksi racun secara massal karena Motherwood sangatlah langka. Selain itu, hanya ada 1 kantong racun mematikan feratrum. Tidak akan berguna jika Iwan hanya bisa menggunakannya sekali. Untuk memastikan itu berguna semaksimal mungkin, Iwan tiba-tiba berpikir Iwan menggunakan metode khusus untuk melarutkan racun ke dalam cairan, melapisinya pada lusinan jarum. Jarum-jarum itu menjadi senjata tersembunyi yang sangat menakutkan. Dibandingkan dengan penggunaan racun feratrum mematikan yang asli, jarumnya jauh lebih menakjubkan. Namun satu-satunya hal yang kurang adalah fakta bahwa racun mematikan feratrum lebih kuat. Selama ada yang menciumnya, mereka akan keracunan, jadi bisa membunuh tanpa tanda apapun. Sementara itu, jarum harus mengenai musuh agar berakibat fatal. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Apa jadi ada jarum beracun di dalamnya? Tari dan yang lainnya kaget mendengarnya. Mereka tahu betapa ampuh dan beracunnya racun feratrum yang mematikan itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Iwan akan memasukkannya ke dalam senjata tersembunyi. Bab 1749. Aku membuat ini demi perlindunganmu. Jika kamu menemui bahaya, kamu bisa menggunakan jarum itu untuk melawan musuhmu, kata Iwan sambil menyerahkannya kepada para gadis. Pihak yang berkuasa mengundang lebih banyak musuh, karena pil pemeliharaan energi grup Bio Farma sangat terkenal dan penting. Pil tersebut akan dengan mudah mengundang perhatian orang lain. Karena Iwan kuat dan punya banyak kartu traf, Iwan tidak takut kepada orang lain.
Namun keempat gadis itu adalah kelemahan terbesarnya. Dengan jarum racun yang melindungi mereka, Iwan akan bisa rileks. Iwan, kita terlalu lemah, kami menjadi beban bagimu. Tari dan yang lainnya sangat tersentuh. Demi keselamatan mereka, Iwan memaksa membentuk kekuatan energi potensial untuk mereka sebelum menyiapkan jarum racun untuk mereka juga. Mereka semua melihat apa yang telah Iwan lakukan untuk mereka dan mengetahui bahwa Iwan telah bekerja keras untuk mereka. Rina dan Ratna khususnya akhirnya mengerti bahwa Iwan ingin mereka berangkat ke Jogja karena Iwan mengkhawatirkan keselamatan mereka. Dia tidak berusaha mengusir mereka. Mereka telah salah memahami niat Iwan. Tari, kita semua adalah keluarga di sini, tidak ada beban. Sejujurnya, akulah yang mempersulit kalian semua. Iwan menghela nafas dan berkata, Iwan tahu betul bahwa sebagian besar masalah ditunjukkan kepadanya dan grup Bio Farma. Gadis-gadis itu ditarik ke dalamnya karena hubungan mereka dengannya. Namun, hidup tidak pernah dimaksudkan untuk berjalan mulus. Jika Iwan ingin tumbuh dan berkembang, maka Iwan akan menghadapi banyak kesulitan dalam perjalanannya. Satu-satunya hal yang bisa Iwan lakukan adalah menjadi sekuat mungkin, secepat yang dia bisa. Dengan begitu, Iwan bisa melindungi teman dan keluarganya. Tolong, siapa yang dari keluargamu? Bermimpilah. Tari dan Yuni mungkin adalah keluarga bagimu, tapi kami tidak. Wajah Ratna dan Rina memerah saat mereka menolak Iwan. Aku hanya salah bicara. Iwan tertawa datar menyadari apa yang dia katakan. Baiklah, ini sudah larut, ayo pergi ke perusahaan. Tari mengubah topik. Beberapa hari terakhir, Tari, Iwan, dan yang lainnya tidak mendapat banyak kesempatan untuk pergi ke perusahaan karena Jeremy dan yang lainnya ada. Selain itu, Iwan sibuk membuat pil. Karena semuanya sudah selesai, mereka memutuskan untuk memusatkan perhatian kepada pekerjaan. Setelah itu, Iwan, Tari, dan Ratna pergi ke grup Mustika Ratu. Dan sementara Rina dan Yuni pergi ke grup Bio Farma. Pembagian kerjanya sangatlah jelas. Di grup Mustika Ratu, Iwan, Tari, dan Ratna bertemu Rizka saat mereka memasuki perusahaan. Karena Iwan dan yang lainnya tidak sering mengunjungi perusahaan beberapa hari terakhir, Rizka menangani sebagian besar urusan perusahaan. Meskipun Rizka tidak ahli dalam bisnis, Mustika Ratu baru saja didirikan di wilayah selatan. Mereka belum resmi memulai bisnis. Tujuan utama perusahaan saat itu adalah memproduksi kosmetik untuk persediaan. Mereka tidak mengadakan klien penting untuk pertemuan bisnis. Rizka fokus menjaga operasi tetap berjalan dan mengumpulkan data. Jadi Rizka bisa mengatur segalanya. Bab 1750. Iwan, Tari, dan Ratna, kalian semua ada di sini. Rizka dengan gembira berlari ketika dia melihat mereka bertiga. Rizka, pasti berat bagimu beberapa hari terakhir ini, kata Iwan sambil tersenyum. Bukan itu, saya tidak berbuat banyak, hanya saja aku bosan karena kalian semua tidak ada, kata Rizka sambil tersenyum nakal. Setelah mereka berbasa-basi, Tari mau tidak mau bertanya, Rizka, apa yang terjadi dengan produksi kosmetiknya? Oh, produksinya berjalan lancar. Target yang kamu dan Iwan tetapkan sebelumnya hampir semuanya tercapai, kata Rizka secara singkat. Rizka kemudian mengambil laporan produksi dan menyerahkannya kepada Tari. Oh baiklah, Tari pun tersenyum senang setelah dia membaliknya. Iwan, kita telah siap untuk semuanya. Sekarang kosmetiknya sudah diproduksi. Kita tinggal buruan mencari distributor yang bisa diajak bekerja sama. Kita harus masuk ke pasar di wilayah selatan, kata Tari setelah berpikir beberapa lama. Ada dua cara perusahaan kosmetik seperti Mustika Ratu menjalankan bisnis. Yang pertama adalah bekerja sama dengan distributor besar, seperti yang mereka lakukan kepada keluarga Wik di Jogja.
Itu adalah metode utama yang mendorong penjualan. Yang lainnya bekerja sama dengan beberapa pedagang kecil, termasuk penjualan komisi atau penjualan online seperti Lazada, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Mereka bisa menjual produknya melalui platform online. Itu adalah cara kedua untuk memasarkan produk mereka. Kedua cara tersebut bisa berjalan bersama dan tidak ada konflik. Jika Mustika Ratu ingin segera masuk ke pasar wilayah selatan, mereka harus segera menemukan pasar yang cocok. Distributor untuk bekerja sama dengan mereka. Dengan demikian, perusahaan akan dapat dengan mudah memenuhi target penjualannya. Namun, seringkali keluarga besar mengendalikan saluran tersebut. Tari dan Iwan tidak berada di wilayah selatan selama itu. Jadi mereka tidak memiliki fondasi atau kekuatan apapun. Tidak mudah bagi mereka untuk bekerja sama dengan distributor besar. Ya benar, Iwan mengangguk. Setelah itu dia hendak mengatakan sesuatu, namun Rizka menyelanya sebelum Iwan bisa menyelesaikan kalimatnya. Tari, kamu tidak perlu khawatir, ini soal penjualan. Ayahku sudah membuat pengaturannya, kata Rizka dengan senyuman. Hah? Apa? Rizka, apa kamu serius? Iwan dan Tari sama-sama kaget mendengarnya. Ya serius, distributor terbesar di wilayah selatan adalah keluarga Huges. Ayahku sudah berbicara dengan mereka dan mereka telah setuju untuk bekerja sama dengan kita. Rizka menjelaskan semuanya. Karena Rizka adalah salah satu pemegang saham Mustika Ratu, Agus selalu tertarik dengan operasional Mustika Ratu. Mengingat betapa Mustika Ratu perlu masuk ke wilayah selatan, Agus sudah menggunakan koneksinya untuk membuat pengaturan. Hanya saja Iwan dan Tari tidak ada di perusahaan beberapa hari terakhir, sehingga kolaborasi terhenti. Sejak Iwan dan Tari kembali, mereka dapat menuju ke grup Huges untuk menandatangani kontrak kapan saja. Wah, itu hebat, Iwan dan Tari sangat gembira. Iwan secara khusus meminta Agus untuk berinvestasi di Mustika Ratu justru karena Iwan ingin memanfaatkan koneksi yang dimiliki keluarga Gumelar. Benar saja, Agus tidak mengecewakannya. Bahkan sebelum Iwan perlu mengatakan apapun, Agus sudah membuka jalan bagi Mustika Ratu.